Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arnis Irmawati. Adapun NIM saya yaitu 20200386222024, Prodi Akuntansi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perpajakan. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai fungsi pemerintah dalam menjalankan pajak. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka mengiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produksi luar negeri. Sejarah pajak di dunia. Sejarah pajak di dunia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, zaman Mesopotamia. Nah, pemungutan pajak dimulai sekitar 3300 SM di Mesopotamia atau Irak. Berbentuk pajak pada zaman ini yaitu dalam bentuk emas, hewan ternak, dan budak yang diterima oleh kuil sebagai pusat kekuasaan dan simbol kemasyarakatan bangsa Sumeria yang mendiami wilayah Mesopotamia pada saat itu. Yang kedua itu zaman Mesir kuno. Nah, di mana bangsa Mesir kuno telah mengenal sistem pemungutan pajak sejak 3000 SM. Pada saat itu, sistem pembayaran dengan mata uang belum dikembangkan sehingga pembayaran pajak dilakukan dalam bentuk barang. Yang ketiga itu zaman Yunani atau Romawi kuno. Nah, pemungutan pajak dalam bentuk yang lebih modern mulai dipraktikkan oleh bangsa Yunani kuno dan Romawi kuno. Meskipun sebagian besar pemungutan pajak masih dilakukan dalam bentuk barang. Untuk beberapa transaksi tertentu seperti transaksi impor barang atau penjualan tanah, pemungutan pajak sudah dilakukan dalam bentuk uang tunai atau cash. Selanjutnya itu perkembangan pemungutan pajak di dunia. Nah, pajak pada mulanya dibayar secara natura, yaitu hasil pertanian, hasil hutan dan hasil perkebunan serta barang tambang mulai seperti emas dan perak. Selain itu, juga pajak dapat dibayar dengan tenaga, yaitu dengan melakukan pekerjaan tanpa diberi imbalan. Kemudian, sejalan dengan perkembangnya waktu, pajak dibayar dengan uang. Indikator kepatuhan pajak. Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu terbagi menjadi 2, yaitu 1. Wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan atau SPT sesuai ketentuan. Yang kedua yaitu menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu akhir. Nah, apa sih itu pajak? Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Maka dari itu, pajak bersifat wajib bagi setiap orang yang ada di dalam negara. Kemudian, masa kerajaan. Raja-raja Nusantara telah mengungut pajak atau upeti dari masyarakat untuk menghidupi kerajaannya, antara lain untuk kegiatan infrastruktur dan menyelenggarakan acara-acara keagamaan. Pajak yang diwajibkan mulai dari pajak tanah, hasil hutan sampai pelacuran dan pertunjukan seni masa Hindia Timur. Dengan menggunakan bendera maskapai dagang, mereka tiba di wilayah Hindia Timur, mulanya untuk berdagang, bekerja sama dengan penguasaan lokal, lalu memonopoli perdagangan, kemudian menguasai pelabuhan, kota, dan bahkan beberapa bagian wilayah kerajaan.
Masa Republik Indonesia dalam Revolusi Kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pendiri Republik menuangkan masalah pajak ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hal Keuangan. Yang kedua itu masa pemerintah Presiden Soeharto, di mana awalnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan ordonansi pajak perseroan 1925. Yang ketiga itu masa reformasi 1908 hingga sekarang. Perkembangan ekonomi dan masyarakat membuat pemerintah kembali mengubah Undang-Undang Perpajakan pada tahun 2000. Sebuah pengadilan pajak dibentuk 2 tahun kemudian. Sistem self-assessment ditekankan untuk meningkatkan pendapatan. Hukum pajak. Nah, menurut norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak. Siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, beberapa besarnya pajak yang dikenakan atau tarif pajak, serta segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antar pemerintah dan wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Yang kedua itu memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan atau cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat antara lain yaitu 1. Prosedur pemantapan suatu utang pajak. Yang kedua itu hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para WP mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Yang ketiga itu kewajiban WP, misalnya penyelenggarakan pembukuan dan pencatatan, dan hak-hak WP, misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contohnya yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Syarat pengutan pajak terbagi menjadi 5. Yang pertama itu pengutan pajak harus adil atau syarat keadilan. Yang kedua, pengutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Yang ketiga itu tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Yang keempat, pengumputan pajak harus efisien atau finansial. Yang kelima itu sistem pemungutan pajak harus sederhana. Asas dan dasar pengutan pajak. Pajak memiliki peran yang penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Salah satu perannya adalah sebagai sumber biaya pembangunan. Agar aktivitas perpajakan dapat berjalan lancar, pemerintah pun menyediakan payung hukum dan asas pengutan pajak. Asas pengutan pajak terbagi menjadi 3, yaitu asas tempat tinggal, asas sumber, dan asas kebangsaan. Asas pengutan pajak yang ada di Indonesia terbagi menjadi 7, yaitu asas finansial, asas ekonomis, asas yuridis, asas umum, asas kebangsaan, asas sumber, dan asas wilayah. Asas pengutan pajak. Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Syafri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu adalah kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi sebuah kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakan. Jenis-jenis kepatuhan pajak wajib pajak. Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu yaitu 1. Kepatuhan formal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya, menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT atau PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting, surat pemberitahuan SPP
SPT PPH sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret. Yang kedua itu kepatuhan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Pajak. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini, wajib pajak yang bersangkutan selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakikat surat pemberitahuan SPT PPH tersebut. Kriteria kepatuhan pajak. Berdasarkan peraturan materi keuangan bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah tempat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh isi untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang kedua itu indikator kepatuhan pajak. Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan atau SPT sesuai ketentuan. Yang kedua itu menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.